بنعمة الإيمان والإسلام والذي أنعم علينا بنعمة الصحة في البدن والأمن في البلد والوطن. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان وما كنا لنجتمع لولا أن جمعنا الله الرحمن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. وبعد. Hadirin hadirat as-saimin as-saimat, jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat badan, negeri yang aman dan tentram. Nikmat kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala nidaatur rahman li ahlil iman. Panggilan kasih sayang Allah bagi kita orang-orang beriman dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Wahai orang-orang yang telah beriman. Kenapa Allah memanggil dengan panggilan alladzina amanu, telah beriman? Bukan ya ayyuhal mu'minun, orang-orang beriman, tapi orang-orang yang telah beriman. Ternyata kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman kita itu memiliki kualitas dan kuantitas. Innama yazid wa yanqus. Kadang meningkat, kadang bertambah, dan kadang juga bisa berkurang. Kata Imam Al-Ghazali, beliau katakan innama yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'asi. Di antara ciri-cirinya iman itu bertambah ketaatan, bertambah khusyuk dalam ibadah, bertambah ikhlas dalam ibadah. Itu ciri-ciri iman bertambah. Semangat beribadah ada, kemudian semangat ikhlas kita ada, itu ciri-ciri iman kita bertambah. Adapun ciri-ciri iman kita berkurang, innama bil ma'asi, dengan mudahnya kita melakukan dosa, mudahnya kita melakukan maksiat, maka dengan dosa dan maksiat tersebut bisa jadi menyebabkan iman kita berkurang, atau bisa jadi itu adalah ciri-ciri iman kita berkurang. Dan maksiat itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nuktatus sauda, setetes darah hitam, seperti racun yang akan berpengaruh pada bagian tubuh lainnya. Seperti racun yang menjadi pemicu. Kalau sudah ada maksiat maka malas ibadah. Itu sudah menjadi rumus dalam kehidupan. Maka dari itu kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala memanggil kita di bulan suci Ramadan dengan panggilan kasih sayang. Lalu Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada kita, maka di antara ciri-cirinya Allah menjanjikan di dalam Al-Qur'an banyak sekali namanya al-wa'du wal wa'id. Ada janji dan ada juga ancaman bagi orang-orang yang tidak mau. Mari kita baca dalam surah Fatir di juz yang ke-22 ayat yang ke-29. Ini Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada kita, dan janji Allah pasti Allah tepati. Dan janji Allah dalam ayat ini diungkapkan dengan kata-kata pasti atau dengan huruf taukid. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Ada tiga
perilaku manusia. Ada 3 golongan, ada 3 sifat yang apabila kita lakukan, maka kita akan mendapatkan karunia yang begitu besar, yaitu tijaratan lan tabur, sebuah perniagaan yang tidak pernah rusak, sebuah perniagaan yang tidak pernah hancur, sebuah perniagaan yang tidak pernah tumbang. Apa itu? Yang pertama, alladzina yatluna kitaballah. Sifat mereka itu adalah senantiasa membaca kitab Allah atau membaca Al-Quran. Maka para ulama menafsirkan ada beberapa tahapan dalam membaca Al-Quran ini. Tahapan yang pertama, alladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahapan orang yang membaca Al-Quran, tahapan pertama belum lancar. Wa yatata'ta'u fihi, terputus-putus, tertatih-tatih, terulang-ulang, terulang-ulang, tertatih-tatih, enggak lancar. Tertukar-tukar hurufnya, panjang pendeknya masih belum benar. Itu golongan pertama. Apa pahalanya? Falahu ajrani. Kata Rasulullah, itu dapat 2 pahala. Kenapa dia dapat 2 pahala? Banyak ulama yang mentafsirkan, oh barangkali karena dia membacanya dengan susah payah. Yang kedua, dapat pahala baca Al-Quran. Karena dia susah payahnya itu dianggap pahala yang luar biasa. Bersungguh-sungguhnya itu pahala yang luar biasa. Ada juga yang mengartikan bahwa dia ini masih dalam tahapan belajar, dan orang yang belajar itu senantiasa diberikan pahala. Sehingga Rasulullah SAW jamin orang seperti ini membacanya mendapatkan 2 pahala. Dan salah satu pahalanya adalah setiap huruf yang dibaca 10 kebajikan. Walaupun huruf itu kadang salah, tertukar, karena masih dalam tahapan pertama orang yang membaca Al-Quran. Jadi nggak usah sungkan, nggak usah khawatir, nggak usah malu. Membaca Al-Quran tidak benar pun pahalanya luar biasa, 2 kali lipat daripada tidak membaca Quran. Jadi luar biasa. Tahapan pertama saja sudah luar biasa pahalanya. Namun kita tidak ingin hanya berada di level pertama, di tangga pertama, di tingkat pertama. Kita ingin melanjutkan. Ada tahapan yang kedua. Wal mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Dan orang yang membaca Al-Quran dengan lancar, tidak terputus-putus, tidak terulang-ulang, tidak tertukar-tukar, bacanya dengan lancar, ma'as safaratil kiramil bararah, itu satu tingkat, satu level atau satu kedudukan dengan orang-orang yang mulia, malaikat yang mulia, para nabi dan rasul, orang-orang mati syahid, dan orang-orang siddiqin, dan orang-orang mulia, minal ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin dan lain sebagainya. Kita satu tingkat, asal syaratnya kita membaca Quran dengan lancar. Itu tahapan yang kedua. Tahapan yang ketiga, alladzina yatluna kitaballah, yang membacanya dengan lancar, kemudian mengikuti apa yang dia baca. Makanya tala yatlu tilawatan berbeda sedikit dengan qara'a yaqra'u qira'atan. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Tala itu artinya mengikuti. Apa yang dimaksud dengan mengikuti bacaan tilawah? Mengikuti dengan panjang pendeknya, mengikuti dengan huruf tajwidnya, mengikuti dengan makharijul hurufnya, mengikuti dengan sifat-sifat hurufnya. Kan kita belum mengerti kadang-kadang, ternyata sifat huruf itu ada. Ada yang dibaca ketika dibaca fathah dia tebal, ada yang dibaca ketika kasrah atau sukun dia tipis,
Ada yang dibaca menghembuskan napas sedikit, ada yang dibaca dengan qalqalah, itu namanya sifat huruf yang kalau kita pelajari lebih dalam, kita lebih asyik membaca Al-Quran tadi. Itu dengan tilawah, membaca dengan nada yang cepat, bukan lagi tilawah yang bacanya dengan nada-nada lagu, itu bukan. Yang dimaksud dengan tilawah ini ya baca tartil, tetapi sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Ada juga yang mengartikan bahwa yang dimaksud dengan tilawatul Quran itu adalah mengerti, selain mengerti bacaannya, mengerti apa yang dia baca, faham apa yang dia baca, mengerti makna dan tujuan ayat-ayat yang dia baca, sehingga dia mengikuti dalam kehidupan dia sehari-hari. Itu yang dimaksud dengan tilawatul Quran. Itu tahapan yang terbaik. Tapi Pak Ustadz, ini kan sudah berumur kita. Adakah waktu kita belajar Quran? Ada. Banyak orang memulai membaca Al-Quran, belajar agama itu di umur tua. Saya pernah melihat di kota Pontianak, itu ada gerakan yang luar biasa dari anak-anak muda, namanya suling. Apa itu suling? Subuh keliling. Setiap subuh mereka keliling. Siapa pesertanya? Ternyata pesertanya bukan pelajar, bukan anak muda, bukan remaja, tetapi para pensiunan. Para pensiun yang sudah pensiun bekerja, mereka mengadakan kegiatan setiap subuh, dan subuhnya keliling. Salat berjamaah di tempat masing-masing. Setelah selesai salat berjamaah, kajian, dan setelah syuruk barulah mereka keliling ke satu masjid yang sudah ditunjuk, dan itu setiap hari. Saya tanya, kok bisa ya setiap hari? Ya karena nggak ada kerjaan lagi, mereka para pensiunan. Oh setiap hari bisa? Bisa. Apa yang mereka kerjakan? Yang mereka kerjakan adalah belajar one day one ayah. Belajar satu hari itu satu ayat. Dan bahkan tidak sedikit, rata-rata dari mereka, karena cuma satu hari satu ayat, ayat yang dia pelajari, ayat yang dia baca itu langsung hafal, langsung tahu artinya, langsung tahu maknanya. Oh, yang ngajar anak muda baru menikah, dan itu pun baru menikah waktu itu. Saya tanya, udah berapa lama ini gerakan? Sudah 12 tahun. Berarti yang ngajar ini belum nikah dulunya? Iya, dulu belum menikah. Masya Allah. Ternyata karena sudah 12 tahun, ada yang sudah hafal 7 juz, ada yang sudah hafal 5 juz, ya. Ada yang sudah hafal 3 juz dengan bacaan yang baik dan benar. Dan bapak-bapaknya cerita, alhamdulillah Pak Ustaz, kami ada kegiatan. Kalau tidak ada kegiatan ini, bisa jadi kami habis pensiun sakit. Habis sakit ya kumat, banyak penyakit, bisa jadi kami sudah meninggal dunia. Tapi gara-gara ada semangat untuk belajar, orang itu kan tergantung semangat Pak. Kalau semangatnya ada, itu tumbuh kesehatan. Bahkan kata mereka, kami ingin hidup 1000 tahun lagi. Baru 7 juz kami hafal, baru 2 juz kami hafal, baru 3 juz. Dan hafalnya luar biasa, hafal yang betul-betul hafal. Gak ada tendensi apa-apa lagi. Kalau anak-anak muda kadang menghafal banyak motivasinya. Kalau beliau menghafal, ya sudah motivasi terakhir, yaitu ikhlas. Nah, itu terjadi karena lidah kita, jangan kira lidahnya orang Arab itu lebih baik dari kita, tidak. Orang Arab itu lahjahnya, baca Quran atau bahasa Arab itu berbeda-beda. Ada orang Yaman itu menyebut huruf Qaf itu nggak bisa. Qaf itu mereka sebut dengan Gof. Maka menyebut as-saqaf, mereka sebut as-segaf. Maka sering kita dengar kan, as-segaf.
Gi itu di huruf Arab itu tidak ada, tetapi mereka menyebutnya as-sagaf. Kalau orang Mesir itu tidak bisa menyebut huruf qaf, tidak bisa menyebut huruf jim. Kalau mereka menyebut huruf qaf, itu mereka menyebutnya a. Antal ba'ar. Kita nggak tahu ba'ar itu apa. Ternyata dia marah. Engkau tuh kayak sapi katanya. Ba'ar. Karena bakar mereka sebut dengan ba'ar. Antal ba'ar. Itu orang Mesir. Kalau menyebut masjid, nggak bisa nyebut masjid dia. Pasti jim berubah menjadi gim. Mesjid. Nah, mesjid. Maka jadi bahasa kita mesjid. Itu gara-gara orang Mesir tidak bisa menyebut huruf jim. Dan mereka juga susah payah belajar Al-Quran. Sama seperti kita. Dan bahasa Al-Quran itu semuanya bisa melafalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa aqamus shalah. Sifat mereka adalah mendirikan salat. Mengapa di dalam Al-Quran tidak menyebutkan wa ada'us shalah, mereka melaksanakan, menunaikan, tetapi dikatakan dalam Al-Quran aqamus shalah, mendirikan dengan sebenar-benarnya. Kayak orang upacara bendera itu namanya aqamu, serius, pakaiannya harus rapi, kemudian bacaannya harus benar, ditonton orang banyak, itu namanya aqamu. Bagaimana kita melaksanakan sholat? Seperti kita melaksanakan upacara bendera, serius, tidak sembarangan, gerakan pun kita dilihat. Coba lihat upacara bendera itu kan semuanya melihat, yang gerak jalannya, gak ada yang salah. Begitu pula sholat, seperti orang yang betul-betul melaksanakan atau mendirikan. Maka dikatakan oleh para ulama yang dimaksud dengan al-qiyam bis shalah, ada melaksanakannya dengan gerakan-gerakan yang benar dan tepat. Gerakannya benar, kemudian bacaan-bacaannya juga benar. Jangan kita sembarangan baca Al-Fatihah cepat-cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu banyak huruf yang hilang. Maka setiap huruf yang hilang dalam bacaan wajib, kata mazhab ulama Syafi'i, itu bacaannya cacat. Kalau bacaannya cacat, ibadahnya juga ikut cacat. Bisa jadi tidak sah. Maka mendirikan sholat harus bacaannya benar, gerakannya benar. Kalau kita berjamaah kan khusyuknya berjamaah. Kita tidak khusyuk, yang lain khusyuk, kita juga ikut dapat. Di antara ciri-ciri mendirikan sholat adalah faham tentang arti dan bacaan sholat, yaitu orang-orang yang khusyuk. Jangan sampai nanti ketika kita sholat, dalam Al-Quran disinggung seperti orang yang cuman bersiul. Apa itu Pak bersiul? Bersiul itu nggak ada artinya, tidak ada yang faham, bukan huruf abjad yang keluar, tapi suara dan bunyi. Dia mengeluarkan suara tapi nggak tahu artinya, dan dia yang membaca pun nggak tahu artinya. Itu orang yang bersiul. Maka kadang-kadang perlulah kita sedikit kembali belajar, membuka kitab-kitab yang dulu waktu kecil kita buka, atau anak-anak yang baru belajar itu langsung dipraktekkan ilmu-ilmu yang kita baca dalam sholat. Nah, itu harus kita mulai fahami maknanya, mulai fahami isinya. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan kami jalan yang mustaqim, jalan yang lurus. Rabbi firli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu doa-doa terbaik dalam salat kita. Hendaknya kita baca dan kita
tahu makna dan isi daripada apa yang kita baca tadi. Hendaknya seperti itu. Kalau lupa, ya Allah mengampuni. Tapi kalau kita bisa khusyuk dan meningkatkan bacaan tersebut, itu disebut dengan iqamus shalah atau aqimus shalah atau aqamus shalah, orang-orang yang mendirikan salat. Yang ketiga, sifat mereka adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka menginfakkan dari harta yang kami berikan kepada mereka. Jadi ternyata dalam ayat-ayat Al-Quran disebutkan harta yang kita miliki itu tidak sepenuhnya, dan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita disadarkan kembali bahwa kita terlahir ke muka bumi ini tidak punya apa-apa, sehelai benang pun tidak, dan Allah cukupkan kita. Rezeki Allah jamin, pakaian tempat tinggal Allah sudah siapkan, kita menikmati, tetapi Allah menguji bagi kita. Maukah di antara kita menolong agama Allah? Orang-orang dulu pernah bertanya, "Ya Rasulullah, apa benar agama Allah itu perlu ditolong? Kan Allah Maha Kuat, ngapain kita menolong agama Allah?" Ternyata Allah katakan, in tansurullah yansurukum. Allah itu cuman ingin menguji kita. Jika kita menolong agama Allah, Allah ingin memberikan pertolongan. Allah mampu tanpa ditolong. Tetapi kalau kita ikut membantu, maka Allah akan membantu kita. Jadi ada namanya Abu Talhah bertanya kepada Rasulullah, apa benar Allah itu diminta tolong? Apa benar Allah itu berhutang? May yuqridullah qardan hasana. Apa benar Allah itu berhutang kepada kita padahal Allah Maha Kaya? Apa kata Rasulullah? Yang benar adalah Allah itu ingin menguji kita sejauh mana pengabdian kita kepada Allah, dan Allah pasti ganti dengan yang lebih baik daripada harta yang kita keluarkan. Itu maksudnya. Makanya para sahabat itu kalau disuruh mereka rebutan. Bahkan ada yang rela, kata Rasulullah, barang siapa yang menyumbangkan kurma, maka kurma tersebut sudah ada berada dalam surga. Mereka rebutan. Masjidin Nabawi itu dibangun, itu mereka rebutan beli tanahnya. Sampai saat ini menjadi amal jariah mereka. Ya, seperti masjid yang kita bangun, 10 tahun, 100 tahun, 200 tahun kita sudah tiada, tempat ini tetap dijadikan sarana beribadah, mengabdi dan sujud kepada Allah, kita mendapatkan pahala yang mengalir walaupun kita sudah tidak ada. Ma akalta fa'afnaita wa ma labista. Apa yang kamu makan itu habis, apa yang kamu pakai itu lusuh. Wa ma tasaddaqta, dan apa yang kau sedekahkan, apa yang kau infakkan, itulah yang kekal abadi. Jadi harta sesungguhnya itu adalah harta yang kita sedekahkan di jalan Allah. Itulah yang hakiki. Nah, jadi berapa banyak kita punya harta yang kita sedekahkan, itulah yang hakiki. Sirra wa alaniyah, baik itu sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Kadang-kadang perlu sembunyi-sembunyi. Bahkan saking sembunyi-sembunyinya, hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Tangan kiri pun enggak tahu kalau kita bersedekah. Nah, itu sembunyi-sembunyi. Hanya kita dan Allah yang tahu. Tetapi kadang-kadang kita perlu alaniyah, diumumkan, supaya memotivasi bagi yang lain, tidak tidak ria dan tidak ujub, takabur dan sum'ah, tetapi ingin syiar. Lalu dalam ayat ini Allah menjanjikan apa? Yarjuna tijaratan lan tabur. Innahu la tufsidu wa la tuhlik, atau la tufsadu wa la tuhlak.
Kata para ulama, orang-orang yang mengamalkan 3 amalan ini, membaca Al-Quran dia rajin, kemudian mendirikan sholat dengan berjamaah, kemudian menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka orang-orang ini tidak akan mudah dihancurkan, tidak akan mudah dirusak, dan tidak akan mudah untuk dikalahkan. Ya, kadang-kadang hidup ini kan pertandingan. Kadang-kadang hidup ini adalah perniagaan. Siapa yang menang, siapa yang kalah. Dan orang-orang yang seperti ini tidak mudah dikalahkan, terutama dalam mencapai ridha Allah dan pahala. Orang-orang yang hebat. Sebagian ulama mengatakan ini dunyawiyan wa ukhrawiyan. Yang dia dapatkan adalah dunia dan akhirat. Dunia dia dapat, akhirat juga dia dapat. Tidak mampu dikalahkan di dunia, juga tidak mampu dikalahkan dalam urusan akhirat. Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Dan Allah akan menunaikan balasan bagi mereka, dan Allah akan menambah karunia kepada mereka. Innahu ghafurun syakur. Kemudian dalam ayat selanjutnya, apa balasan bagi 3 amaliyah ini? Artinya orang yang mengamalkan 3 amalan ini, apa balasannya? Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Wa qalu alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Mereka akan mendapatkan balasan jannatu adn, surga namanya adn. Yadkhulunaha, mereka masuk ke dalamnya. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a. Dan mereka diberikan perhiasan-perhiasan yang indah, dikalungkan perhiasan-perhiasan yang indah. Orang tuh kalau punya perhiasan dan dikalungkan dan indah-indah dan banyak, dari zahab, zahab itu emas, wa lu'lu'a, lu'lu' itu mutiara, mutiara-mutiara yang indah. Wa libasuhum fiha harir, dan pakaian mereka adalah terbuat dari sutra yang sangat mahal dan sangat nyaman kalau dipakai. Kalau di dunia kita tidak boleh pakai sutra bagi laki-laki, tetapi kalau di surga Allah siapkan pakaian kebesaran tersebut. Wa qalu alhamdulillah, dan mereka hanya mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Alladzi azhaba 'annal hazan, yang telah menghilangkan kepada kami hazan, rasa sedih, rasa duka, rasa gelisah, rasa putus asa. Kadang-kadang dalam menghadapi kehidupan dunia ini banyak masalah-masalah yang kita hadapi. Banyak sekali masalah, problem yang kita hadapi. Tetapi yang terbaik adalah orang yang tidak sedih. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka ayat sebelumnya itu adalah orang-orang yang berilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang-orang yang berilmu itu tidak pernah khawatir, tidak pernah gelisah, tidak pernah merasa takut, tidak pernah merasa stres, karena hidupnya Al-Quran, salat, sujud, ruku, berdoa kepada Allah, dan hidupnya membantu atau menginfakkan sebagian hartanya. Itu kalau 3 konsep kehidupan itu bisa kita lakukan, maka bereslah urusan kehidupan kita. Pertolongan Allah datang, kita juga tidak pernah bersusah payah, tidak pernah merasa khawatir, sedih, ya. Inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Tuhan kita adalah maha mengampuni dan maha memberikan kecukupan, dan kita bersyukur
atas yang demikian tersebut. Dan Tuhan Maha berterima kasih kepada kebaikan-kebaikan hambanya. Artinya Tuhan pun akan membalas kebaikan-kebaikan kita. Kemudian ini bagi orang-orang yang beriman. Adapun walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadzalika najzi kulla kafur. Dan adapun orang-orang yang kafir, kafir itu maksudnya ingkar. Kafir itu bahasa Arab asal katanya alladzina kafaru wa yasudduna an sabilillah. Orang-orang yang menutup telinga itu disebut dengan kafir. Orang-orang yang tidak mau mendengar itu disebut dengan kafir. Makanya bahasa Inggris disebut dengan cover, yang menutup. Tas itu kalau besar disebut dengan cover, tas cover. Buku itu kalau ada penutupnya disebut dengan cover. Nah, itu namanya kafir. Apa itu artinya? Yang menutup. Ketika ada kebaikan, dia menutup telinga, tidak mau mendengar kebaikan tersebut, ya, maka beruntunglah kita-kita yang hari ini mendapatkan hidayah Allah, datang ke masjid, mau mendengar pengajian, mau membaca buku, mau mengikuti apa yang menjadi perintah Allah. Itu namanya orang-orang beriman. Adapun orang yang tidak mau disebut dengan kafir. Padahal tidak ada ruginya bagi orang-orang kafir tersebut kalau ada yang beriman, tetapi mereka merasa rugi. Misalnya gini, ada orang baca Quran, ada orang yang sholat, ada orang yang infakkan hartanya di jalan Allah, membangun fasilitas dan sarana-sarana ibadah, membangun fasilitas umum. Tidak ada ruginya bagi mereka yang tidak percaya, tapi mereka tetap membenci. Kadang-kadang itu yang menjadi kudrat dan iradatnya Allah, ya, berlaku seperti itu. Orang kafir, maka disebutkan dalam ayat ini lahum naru jahannam, mereka akan mendapatkan balasan yaitu neraka jahanam. La yuqda alaihim fayamutuna wa la yukhaffafu anhum min azabiha. Mereka juga tidak akan diberikan kenyamanan seperti nyamannya orang-orang beriman. Maka hidupnya orang kafir itu dalam ayat lain disebutkan wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Orang-orang yang menjauh dari zikir kepadaku, maksudnya apa? Orang yang tidak mau baca Quran, orang yang tidak mau dengar pengajian, orang yang tidak mau datang ke masjid, fa inna lahu ma'isyatan danka, kehidupan dia sempit, serba sulit, masalah kecil jadi besar, stres. Nah, itu orang-orang yang a'rada an zikri. Kalau dari kasat kehidupan manusia, mata kepala manusia melihatnya kadang-kadang terbalik. Lihat orang-orang yang nggak mau datang ke masjid misalnya, itu seakan-akan hidupnya nyaman, padahal tidak. Nah, contoh saja negara non muslim, misalnya Singapura, Jepang, Amerika. Kita melihat Australia, banyak orang berpikir bahwa nyaman jadi orang sana, negaranya maju, fasilitas lengkap, uang banyak, gaji besar. Itu yang kita lihat, yang dilihat manusia kan kadang-kadang seperti itu. Padahal sebaliknya mereka sulit, banyak yang stres, banyak yang gila, banyak yang mabuk-mabukan, banyak yang bunuh diri. Penyakit terbesar mereka adalah penyakit jiwa. Berbeda dengan negara-negara muslim. Jangankan rumah sakit jiwa, kadang-kadang rumah sakit saja nggak ada pengunjungnya, sepi.
di kota Mekah, kota Madinah itu kalau nggak ada pendatang itu rumah sakit sepi, dokter-dokter tuh nganggur, dokter-dokter nganggur ya. Begitulah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua kelompok manusia dan disilahkan kepada manusia itu untuk berpikir, mengambil jalan ashabul yamin atau ashabus shimal. Huwallazi ja'alakum khalaifa fil ard faman kafara fa alaihi kufru. Dan dialah Allah yang menjadikan manusia ini sebagai khalifah. Khalifah itu kalau bahasa kita itu pemeran utama yang bisa memilih perannya. Faman kafara fa alaihi kufru. Barang siapa yang memilih jalan kufur, artinya dia tidak percaya, fa alaihi kufru, maka dia akan mendapatkan balasan atas kekafirannya tadi. Wala yazidul kafirina kufruhum illa khasara. Dan Allah katakan, orang itu kalau semakin bertambah tidak yakin dan tidak percaya, tidak juga menguntungkan bagi Allah, tidak juga. Orang yang tidak percaya kan nggak ada menguntungkan bagi kita, ya terserah dia. Tapi kadang-kadang kita sedih. Tapi terserah dia. Orang misalnya ada orang yang kerjaannya mabuk-mabukan, nggak ada ruginya bagi kita, ya terserah dia. Orang main judi ya terserah dia, nggak merugikan kita, asal jangan mencuri harta kita. Dan tidak bertambah bagi mereka kecuali kerugian, itu kata Allah. Bahkan saking bertambahnya kekufuran bagi mereka, qul ara'aitum syuraka'akum alladzina tad'una min dunillah. Kadang-kadang mereka menciptakan Tuhan-Tuhan sendiri, berimajinasi sendiri. Coba lihat orang-orang yang kalah judi itu, dia akan cari sesembahan, datang ke kuburan mau, datang ke mana namanya, jampi-jampi ke pohon besar mau, datang ke hutan mau untuk mencari kekayaan. Itu gara-gara apa? Gara-gara dimulai dari tidak percaya tadi. Akhirnya sudah jelas ada jalan terbaik, tetapi dia memilih jalan-jalan yang kotor. Makanya terciptalah Tuhan-Tuhan, dewa-dewa, iblis-iblis baru. Itu kata Allah seperti itu. Sehingga dia menciptakan tad'una min dunillah. Dia meminta kepada selain Allah. Ya, memanggil roh-roh jahat misalnya, dukun-dukun dan lain sebagainya. Padahal kata Allah, aruni madza khalaqu minal ard. Dia datang ke dukun. Coba lihat apa yang dukun pernah lakukan. Apa yang dilakukan Tuhannya dukun itu, menciptakan apa pernah? Datang ke dukun pengen kaya. Padahal kalau cerdas, kata dukun, kalau saya tahu ilmunya saya yang kaya duluan. Tapi ada saja orang yang datang pengen kaya. Madza khalaqu minal ard. Apa yang pernah mereka ciptakan? Enggak ada. Bahkan kata Allah, jangankan menciptakan seluas langit dan bumi, menciptakan seekor lalat yang persis itu nggak bisa. Kalau ada robot mainan itu nggak bisa seperti lalat. Lalat itu diantara keunikannya dia bisa mencium kotoran dari jarak yang berapa meter misalnya. Kalau robot itu kan masih bisa dikendalikan. Kemudian bal iyya'idu zalimuna ba'duhum ba'da illa ghurura. Kadang-kadang sesama mereka itu saling tolong menolong di antara mereka. Jadi karena satu hati
Mereka sudah saling tolong menolong, tetapi apa yang mereka lakukan kecuali adalah tipuan belaka. Jadi tidak ada yang benar. Itulah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita ada jalan-jalan terbaik, orang yang tidak sulit kalau kita mau mencobanya, yaitu dengan membaca Al-Quran, kemudian kita mendirikan sholat, kemudian menginfakkan sebagian harta kita. Itu adalah jalan terbaik yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, juga kebaikan di dunia dan di akhirat. Adapun orang-orang yang kufur, tidak percaya, ya silahkan. Dan kekufuran mereka itu menyebabkan hati mereka sempit, hidup mereka semakin susah, sehingga kadang-kadang mereka datang kepada sesembahan-sesembahan selain Allah, dan mereka menciptakan Tuhan-Tuhan selain Allah. Padahal apa yang mereka percayai itu tidak bisa menciptakan sekecil lalat, sekecil nyamuk, apalagi menciptakan seisi alam ini, apalagi bisa mengatur kehidupan alam ini, jelas tidak bisa. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan yang mulia ini mendapatkan keberkahan, terutama kita berada di bulan suci Ramadan. Ya. Waktu syuruk jam 6:12 ya. Barangkali kita lanjutkan dengan tilawatul Quran atau membaca Al-Quran, atau kita tambah dengan zikir lain. Karena ketika kita salat subuh berjamaah, kemudian duduk menunggu sampai matahari terbit, lalu kita salat 2 rakaat, maka pahalanya seperti ibadah haji dan umroh, sempurna dan sempurna. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau mau umroh tiap hari tanpa harus naik pesawat, ya datanglah ke masjid setiap subuh dan jangan pulang sampai syuruk. Kemudian salat sunnah 2 rakaat, salat sunnah isyraq. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. 5 menit lagi kita salat sunnah isyraq. Kita tutup dengan membaca doa subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Salah khilaf mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.